Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah proses mengajarkan, sehingga tidak bisa dipungkiri setelah Al-Muzammil proses pensucian diri, ya, maka apa kata Allah yarham? Setelahnya adalah tandang kegelanggang. Kum fa'andir. Kum fa'andir. Ya. Dan ini misalnya tandang kegelanggang, apakah ada makna yang disebutkan oleh para mufassir? Ada. Di antaranya ada yang mengatakan makna kum fa'andir, kum haidhan. Ya. Baca, bangun, ya. Tandang kegelanggang, maju. Ya, ini jadi Iqra yang pertama. Ada yang mengatakan Iqra yang kedua ini adalah bentuk penekanan kepada yang pertama. Ada yang mengatakan yang pertama ini adalah proses pembelajaran, proses terbangunnya syahadat untuk diri sendiri. Kemudian Iqra wa rabbukal akram itu adalah proses tabligh, proses ta'lim, mengajarkan dan memanggil orang lain. Masya Allah. Kemudian diulangi lagi wa rabbukal akram. Mengapa memberi dengan kalimat al-akram? Ya. Apa itu karim? Ya. Apa itu karim? Ya. Karim adalah, ya, karim. Nah, saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya, kan? Tapi karim itu orang yang memberi dan tidak menginginkan balasan dari pemberiannya. Seakan-akan dikatakan bahwa Iqra wa rabbukal akram, ya, dan Tuhanmu adalah yang maha akram. Kalaupun ada orang yang karim, maka camkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih karim, al-akram. Misalnya dikatakan di sini makna akram adalah hassan 'ala al-qiraah. Bisa juga bermakna ini adalah bentuk motivasi untuk selalu belajar, motivasi untuk selalu mengaitkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasi untuk selalu berdakwah. Wa rabbukal akram, al-akram yang akan menggaji, al-akram yang akan memberi, ya. Di sini dikatakan oleh Ar-Razi rahimahullahu taala, ai hadzal akram, bahwa yang maha pemurah dan yang maha pengasih ini, al-akram ini, yang maha karim ini, dia akan memberikan balasan pada setiap huruf itu berapa? 10 kebaikan, dilipatkan 10 dan akan dilipatkan berkali-kali lagi. Wa rabbukal akram, ya. Di antaranya maknanya juga yang dikatakan, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa Abu Jahal, ya, para ulama di antaranya menyebutkan kalla innal insan yang dimaksud di sini adalah siapa? Abu Jahal. Alal khilaf, ada yang mengatakan insan adalah insan yang disebutkan tadi, khalaqal insan, ya. Abu Jahal, ara'aita alladhi yanha, ini berkenaan dengan siapa? Abu Jahal, musuh, ya. Sehingga dikatakan dalam proses dakwah, dalam proses belajar pasti ada musuh. Dikatakan bahwa, ya, la taqra' li tam' walakin li ajli. Bacalah Al-Quran ini untuk jangan membaca Al-Quran untuk mendapatkan dunia, atau jangan engkau iqra, membaca untuk dirimu itu untuk dunia, engkau belajar mengisi diri ini untuk dunia. La taqra' li tam', atau jangan engkau panggil orang mendakwahi untuk mendapatkan sesuatu, tapi apa? Walakin li ajli, bacalah untukku, ajarkanlah untukku, ya. Wada' alayya amrak, dan tinggalkan, berikan kepada saya semua urusanmu, ya. Fa ana akram, ya. Karena sayalah yang paling dermawan, sayalah yang paling mulia, sayalah yang paling pengasih, yang mampu memberi, ya.
La u'tika ma la yakhtur bibalik, dan aku mampu untuk memberikan kepadamu apa yang tidak pernah terdetik dan terbesit di dalam pikiranmu. Ini salah satu makna Iqra wa rabbukal akram. Ya. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam. Dikatakan qauluhu ta'ala alladzi 'allama bil qalam wajhan, anna al-murad min al-qalam al-kitabah. Ya. Karena dengan qalam, ya, yang tertulis ini al-kitabah, tulisan tersebut, kalau bukan karena tulisan tersebut kita tidak bisa menikmati tulisan-tulisan para ulama. Karena dengan tulisan tersebut juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekekalan pada banyak ilmu-ilmu yang tertulis ratusan tahun lamanya. Ya. Ini isyarah kepada al-kitabah. Ya. Idh al-murad at-tanbihu ala fadilatil kitabah. Ya. Di sini ada bentuk kemuliaan dan bentuk keutamaan dari tulisan, ya. Fal qalamu, ya, karena dengan qalam tersebut seseorang bisa menangkap sebuah ilmu. Dalam sebuah syair dikatakan apa? Al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah hewan buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, bil hibalil wathiqah. Ya, ikatlah hewan buruan kalian itu dengan ikatan yang kuat, ya, dengan tulisan yang baik. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Di antara bentuk kebodohan, dikatakan bentuk kebodohan adalah orang yang masuk ke dalam hutan, kemudian dia menembak kaki dari seekor rusa, setelah itu dia biarkan rusa tersebut pergi. Tidak ada harganya. Tembak kemudian ikat. Ini dikatakan oleh Ar-Razi rahimahullahu taala, fihi tanbih ala fadilatil kitabah. Ada bentuk kemuliaan dan keagungan dan keutamaan dari kitabah tersebut, ya. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam yahtamilu an yakuna al-murad ilmuhu bil qalam wa ilmuhu aidan ghair 'allamahu bil qalam wa 'allamahu aidan ghairu dhalik. Bisa bermakna Allah mengajarkan dengan qalam dan Allah mengajarkan juga dengan selain qalam. Atau bisa bermakna 'allama al-insana bil qalami ma lam ya'lam. 'Allama al-insana bil qalami ma lam ya'lam, ya. 'Allama al-insana bil qalami ma lam ya'lam. Fa yakunu qawluhu 'allama al-insana ma lam ya'lam bayanan li qawlihi 'allama bil qalam. Bentuk tafsiran dari 'allama bil qalam adalah 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ya. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana layatagha. Innal insana layatagha. Ya, kami pernah ditanya oleh Ustaz Hashim HS, Ustaz kita, apakah bisa kalla ini diartikan dengan namun sayang sekali, namun sayang sekali. Ya, karena biasa dimaknai kalla innal insana layatagha, namun sayang sekali manusia ini melampaui batas. Kalla, ya, tentunya para ulama menyebutkan makna dari kalla, ya, ada khilaf di antara para ulama. Kita bahas dulu pada innal insana layatagha. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa al-insan di sini adalah Abu Jahal, musuh dari dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikatakan bahwa Abu Jahal ini, kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli faja'a Abu Jahal. Ya. Datang Abu Jahal ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang salat. Faqala alam anhaka an hadha? Wahai Muhammad, bukankah kamu sudah saya larang untuk salat? Ya.
Kemudian fazajarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kata Abu Jahal? Wallahi innaka la ta'lamu anni aktsaru ahli al-wadi nadiyan. Wahai Muhammad, apakah engkau tahu bahwa aku ini orang yang paling mampu mengumpulkan orang Makkah? Aku ini pembesar Makkah. Sehingga ayatnya di dalam surat Al-Alaq apa? Falyad'u nadiyah. Silakan Abu Jahal, panggil. Silakan falyad'u nadiyah, panggil siapa yang bisa tolong kamu Abu Jahal. Apa jawabannya? Sanad'uz zabaniyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Abbas, wallahi law da'a nadiyahu la akhadhathu zabaniyatullah. Andai kata Abu Jahal betul ketika saat itu betul-betul memanggil orang untuk memukuli misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kata Ibnu Abbas, maka Az-Zabaniyah juga pasti akan menghabisi Abu Jahal. Falyad'u nadiyah, silakan falyad'u nadiyah Abu Jahal. Sanad'u Az-Zabaniyah. Ini mirip dengan ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru wa makara Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga dengan berkenaan dengan warabbukal akram, ya, warabbukal akram, dikatakan faka'annahu ta'ala, ya, lamma 'arrafahu annahu makhluqun min 'alaq fala yaliku bihi takabbur. Ketika manusia ini sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa mereka itu tercipta dari alaq, segumpal darah merah, ya, fala yaliqu bihi takabbur, maka tidak pantas bagi dia untuk sombong, ya. Fahuwa 'inda dzalika izdada tughyanan, ya, bimalihi wa riasatihi fi Makkah. Ini berkenaan dengan siapa? Abu Jahal. Diriwayatkan bahwa Abu Jahal pernah mengatakan, laisa bi Makkata akramu minni. Tidak ada di Makkah ini orang yang paling dermawan, orang yang paling karim melebihi saya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita singgung di antara yang dikatakan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu, ada beberapa poin yang diringkas oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Yang pertama, al-amru bil qiraah yuwajjah li nabiyyin ummi. Perintah membaca diberikan kepada orang yang tidak tahu membaca. Ada ya? Perintah membaca diperintahkan kepada orang yang tidak tahu membaca. Justru kata Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu, justru di situ ada mukjizatnya Al-Qur'an. Bayangkan, kata beliau, orang yang asalnya dikatakan oleh beliau, li'anna al-ummi bil ams sara mu'alliman al-yawm. Bayangkan, ternyata orang yang ummi tersebut, orang yang buta, yang tidak tahu membaca dan menulis tersebut, menjadi orang paling sukses, menjadi guru tersukses sehingga hari ini. Itu sebuah mukjizat atau tidak? Iya. Dan dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam ummi, tidak mampu membaca dan menulis. Ini siyanatun lil Quran, sebagai bentuk penjagaan kepada Al-Quran. Bukankah orang-orang kafir mengatakan wa ma huwa biqauli syair, Quran itu buatannya Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau membuat Al-Quran sementara tidak tahu menulis, tidak tahu membaca? Ini adalah bentuk penjagaan kepada Al-Quran. As-tsaniyah, ya. Kemudian diantaranya wasfun lirrabb, ya. Yang ini sudah kita sebutkan tadi, menyebutkan sifat dengan ar-rabb,
bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menyebutkan nama al-insan, pengkhususan kepada manusia, ya. Pengkhususan kepada manusia setelah tadi disebutkan keumumannya, ya. Tentunya ketika ada pengkhususan setelah keumuman, maka pengkhususan tersebut memiliki keagungan atau dia memiliki sesuatu yang melebihi. Contohnya apa? Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Turunlah para malaikat dan war ruh ini siapa? Jibril. Bukankah Jibril ini malaikat? Tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat ini umum, banyak. Ruh khusus. Jibril. Pengkhususan Jibril karena Jibril asyraful malaikah, malaikat yang paling memiliki kekhususan melebihi malaikat-malaikat yang lain. Pengkhususan manusia disebutkan khalaqal insan karena memang manusia memiliki kelebihan daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Namun ketika manusia tidak mampu menggunakan matanya untuk melihat yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik dengan telinganya, dengan memikirkan yang baik-baik, maka dia sudah menyamakan dengan apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan dia lebih sesat dari seekor hewan. Kalau hewan memang tidak punya pikiran untuk berpikir, kalau manusia ada pikirannya, tapi hewan lebih pintar daripada dia. Kemudian di antaranya juga, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, Allah menciptakan dari alaq dan tidak disebutkan proses sebelum alaqnya. Kita sebutkan tadi sebabnya, ya. Karena kalau dari alaq ini prosesnya sudah ke mudghah, ya. Kan ada juga yang keguguran. Lain ceritanya kalau keguguran, ya. Tapi kalau nutfah dia tidak sebagaimana kepastian daripada alaq. Sebagaimana kita katakan nutfah ini bisa keluar ketika seseorang mimpi. Artinya tidak semua nutfah atau air mani itu keluar pada rahim seorang perempuan. Kemudian dikatakan i'adatul amr bil qiraah. Ada proses atau ada perintah untuk membaca kembali yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa perintah pertama itu untuk linafsik, perintah kedua itu litabligh. Kemudian at-ta'lim bil qalam, at-tasi'ah ta'limul insan ma lam ya'lam. Tamam, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ambil sambil semuanya banyak sekali, ya, masalah-masalah yang disebutkan. Ini kami baru dari 2 kitab tafsir, ya, tentunya. Satu dari tafsir yang mungkin bisa dikata mutaqaddim, yang satu mutaakhir. Dikatakan wasfun birrabb, ya, ini sudah kita singgung tadi sedikit, masalah rububiyah, wasfun birrabb, ya. Atau menggunakan kalimat rabb, bukan menggunakan kalimat Allah. Dikatakan wadzalika lianna sifatal khalq hiya aqrabus sifat ila ma'na rububiyah. Karena khalaq ini lebih dekat, adalah sifat yang paling dekat kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kenapa tidak dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi apa selain khalaq? Iqra bismi rabbikal ladzi ja'ala al-laila misalnya. Mengapa dikatakan menggunakan kalimat khalaq? Dikatakan karena sifat penciptaan ini adalah sifat yang paling dekat kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita dapatkan dalam Al-Qur'an apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati, semuanya ketika ditanyakan kepada kaum-kaum kufar tentang hakikat penciptaan, maka mereka mengakui bahwa yang menciptakan adalah Allah, sehingga pendekatan kepada mereka dari apa yang mereka akui.
Sehingga tidak ada kebanyakan ayat-ayat yang turun pertama kali ya. Misalnya di ayat surat Al-Alaq ini bentuknya apa? Bismi rabbik ya. Iqra wa rabbukal akram. Pendekatannya dari apa yang mereka akui dahulu. Ini bisa kalau dalam metode dakwahnya, artinya mendekati mereka dari sesuatu yang sering mereka lakukan ya. Dari sesuatu yang sering mereka lakukan. Walaupun misalnya ada yang mengingkari, misalnya ada seorang dai ketika melihat seseorang yang mungkin melakukan judi, mereka dai tersebut memberikan pendekatan, mendekatinya dari hal-hal yang mereka biasa lakukan dikit demi sedikit. Tidak bisa jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengingkari ketuhanan langsung mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala langsung diskat dengan langsung dipanggil untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi didekati dari sesuatu yang mereka akui terlebih dahulu. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dikatakan fal qadiru ala ijadi insan fi ahsani taqwim min hadhihi al-alaqah qadirun ala ja'lika qari'an wa illam takun ta'lam. Zat atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan seorang manusia dengan bentuk yang terbaik, dan bentuk terbaik tersebut dari sebuah alaqah, maka zat tersebut juga mampu qadirun ala ja'lika qari'an, juga mampu membuat engkau membaca Al-Quran malam takun ta'lam, yang sebelumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak tahu membaca. Kemudian dikatakan kama awjadal insan min tilkal alaqah walam yakun mawjudan min qabl, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat manusia ini ada dari sebuah alaqah menjadi sesuatu yang ada ya. Wa li'anna alladhi yata'ahadu tilka al-'alaqah hatta taktamilu insanan yata'ahaduha birrisalah, sebagaimana ini bisa bermakna sebagaimana Allah dari prosesnya alaqah, maka pasti Allah akan menyempurnakan proses penciptaan tersebut, maka seperti itu juga Allah akan memudahkan kita membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini kepada umat-umat Islam hari ini. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak sekali lagi yang disebutkan oleh para ulama kita dari bentuk-bentuk ta'ammul. Kalau tidak salah kami pernah mendengarkan dikatakan bahwa Allahu yarham Ustaz Abdullah Said pernah ketika ingin diminta untuk menuliskan konsep ini, beliau tidak menginginkan ya, agar ini tidak menjadi ilmu yang baku gitu ya. Ada benarnya. Kenapa? Ini adalah proses tadabbur. Allahu yarham. Dan ketika bisa jadi ketika seseorang mentadabburinya, maka Allah akan membukakan cakrawala yang lain. Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang lebih luas lagi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Andai kata semua pohon di bumi ini menjadi penulisnya, qalamnya, penanya, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, tintanya itu lautan dan 7 kali lipat laut lagi sebanyak mungkin, apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah, tidak akan ada habisnya ini Al-Quran untuk direnungkan ya. Inilah tadabbur ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya tadi ketika salat ya, ini pengalaman pribadi kami ya. Ketika salat kami betul-betul menikmati ya, yang dibaca oleh imam kita di rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la ya, al-a'la. Kemudian di rakaat kedua Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dan Allah kami sangat menikmatinya ya. Kenapa? Selama ini
yang biasa kamilah yang imam misalnya. Kalau di Gunung Tembak mau di Qiyamul Lail kami yang imam. Sehingga memang yang dinikmati kalau seorang imam, kalau misalnya hafalannya lancar sebagaimana hafalannya adik-adik penghafal, tidak ada masalah. Kalau misalnya hafalan 30 juznya atau hafalan Al-Qur'annya surat Al-Baqarah itu seperti Al-Fatihah, maka dia bisa menikmati hafalannya. Tapi yang kami rasakan, misalnya kalau sudah Al-Baqarah ke atas, artinya setelah dimurajaah, yang ada dalam salat adalah fokus kepada hafalan, masih belum sampai kepada fokus kepada menikmati. Bisa jadi ketika ada hafalan-hafalan yang memang sering diulang, kita bisa nikmati dan paham maknanya, kita nikmati. Tapi yang secara pengalaman pribadi, khususnya misalnya masuk ke surat As-Saffat, ada ayat-ayat yang satu sama dengan yang satu lain. Misalnya berkenaan dengan "Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman", ada idzaman wa rufatan, dzalikal fawzul azim wa dzalikal fawzul azim wa dzalika huwal fawzul azim. Untuk yang begini, i'malul akal, yang main otak, berpikir apa lagi ayat setelahnya, sehingga terkadang menikmati dan terkadang tidak menikmati. Sehingga kami katakan berarti para imam-imam yang menangis dalam salatnya, mereka sudah menikmati bacaannya. Mereka menikmati bacaannya. Ketika kami menjadi makmum tadi, kami betul-betul menikmati. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw dan lain sebagainya. Kenapa? Di antara perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Ketika Al-Qur'an dibacakan, dengarkan dan fokuskan pendengaran. Apa kata Allah? La'allakum turhamun. La'alla. Kalau kita maknai la'alla ini apa? Ya, semoga saja kalian mendapatkan. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, kalimat la'alla kalau dari Allah Subhanahu wa taala yufidul wujub. Ketika kita benar-benar mendengarkan Al-Qur'an dengan cermat dan menikmati bacaan tersebut, maka kita akan mendapatkan rahmat. Sehingga ketika seseorang tidak merasakan nikmat apa-apa saja ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, berarti ada yang harus perlu kita korek-korek lagi dari sisi tubuh. Kami jarang sekali imam, artinya jarang sekali setelah pulang dari Madinah, jarang sekali sholat di belakang imam, karena lebih banyak sholat di Gunung Tembak, kamilah yang imam. Kalau tidak imam, mungkin sholatnya di Al-Mu'min, di Nurul Yakin di Gunung Tembak. Belum mungkin saja imamnya hanya baca satu kali, Subhana Rabbiyal Azim, belum selesai kami baca sudah bangkit lagi. Atau bisa jadi telinga ini yang sudah tahu bagaimana bacaan yang seharusnya, misalnya, tentunya ada ustaz-ustaz kita yang sudah mempelajarinya, misalnya yang seharusnya dibaca dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian tiba-tiba imamnya baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terganggu telinga atau tidak? Atau misalnya ada imam yang membaca dengan bacaan yang bukan lagi salah. Yang pernah sholat di sebuah kampung di Bulukumba, tentunya di Bulukumba, kami sholat dengan kawan-kawan ketika itu yang datang ziarah ke Bulukumba. Masya Allah, Masya Allah. Ketika sholat, saya mengira hanya saya saja yang terganggu. Ternyata setelah sholat langsung keluar dari masjid tertawa karena sebuah kesalahan. Artinya bisa-bisanya imamnya membaca dengan bacaan seperti itu, dengan bacaan yang berubah, sampai salah seorang kawan mengatakan itu bukan Quran, dia sedang baca Injil. Ini
Sehingga kami mengatakan juga ternyata benar, kenikmatan menikmati bacaan itu ada. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah memanggil Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, iqra liyal Quran, bacakan untuk aku Quran. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, aqra alaikal Quran wa fika unzil. Aku bacakan untuk kamu sementara untuk kamu turunnya kepada engkau diturunkan. Dan bagaimana bacaannya Al-Quran, bacaan Rasulullah bagaimana bagusnya ya. Al-Bara pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca di dalam suratnya Wattini wazzaitun. Apa kata Al-Bara? Aku tidak pernah mendengarkan ada suara dan bacaan terbaik melebihi bacaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi tetap Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud. Kata para ulama, memang hati kita terkadang butuh untuk yulayyin, agar semakin lembut hati kita dengan Quran. Ya, dengan Quran. Bisa dites, misalnya Ustaz Fauzan memanggil Ustaz kita, Ustaz siapa? Ketua kita, Ustaz Nasir. Ya, tolong Ustaz bacakan untuk saya Al-Quran. Ya, kemudian dinikmati bacaannya. Ya, ini diantara kebiasaan yang hilang hari ini. Kebiasaan yang hilang hari ini. Ya, ini kita masuk kepada pembahasan Al-Quran karena memang yang diperintahkan untuk dibaca adalah Al-Quran tentunya juga. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara sedikit petikan-petikan dari kitab-kitab para ulama kita, dan masih banyak lagi tentunya dari pembahasan atau ta'ammulat, perenungan-perenungan para ulama kita yang masih tertulis dan perlu untuk kita kaji kembali. Dan kami tetap katakan, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita, kebaikan-kebaikan guru-guru kita. Bagaimanapun itu, kebaikan itu ada. Jangan melihat langsung kekurangannya. Jangan melihat langsung kekurangannya. Kami jujur ketika awal mula karena kami di fakultas yang mempelajari tafsir, kami selalu bertanya-tanya, ini terlalu dipaksakan. Kenapa proses lahirnya syahadat ini dipaksakan sekali pakai surat Al-Alaq? Ini yang kami bahasakan. Ini kayak ada terlalu dipaksakan. Tapi subhanallah, ketika baru baca itu karena belum baca buku. Setelah baca buka satu, masya Allah, ternyata yang kami ketahui itu belum ada apa-apanya. Dan itu sudah disebutkan oleh para ulama kita ratusan tahun lamanya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ada yang bisa kita ambil. Semoga ini bisa mengingatkan kita kepada ustaz-ustaz kita terdahulu, di mana mereka memiliki semangat juang, semangat untuk datang ke tempat ini untuk menerima, bisa dikatakan spirit, bisa dikatakan cas, mengupgrade lagi, apalagi bahasanya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita di malam Jumat seperti ini semakin lancar dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sekian, jamaah yang sama-sama dimuliakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.